Hari ini Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali menjalani sidang penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan 5 orang saksi. Sidang ketujuh kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok dimulai pukul 9 pagi tadi di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama berharap seluruh saksi yang akan diperdengarkan keterangannya di persidangan bisa hadir. Namun, jika ada saksi yang tidak bisa hadir, maka kuasa hukum Ahok akan meminta majelis hakim untuk tidak melanjutkan persidangan. Karena jangan sampai warga masyarakat dalam hal ini hanya bisa melapor, tetapi tidak dapat memberikan keterangan terhadap terangnya duduk perkara ini. Karena kalau presiden ini dibiarkan, maka orang dengan mudah melaporkan ini dan membuat orang menjadi susah duduk sebagai pesakitan dalam hal ini sebagai terdakwa di persidangan. Untuk itu, kami telah bersepakat seluruh tim penasihat hukum, jika salah seorang saja tidak hadir di dalam saksi pelapor ini, maka kami minta majelis hakim persidangan untuk tidak dilanjutkan. Namun Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono menolak apa yang akan diminta oleh kuasa hukum Ahok. Ali menegaskan bahwa undang-undang tidak ada yang mengatur tentang hal tersebut. Undang-undang tidak ada yang mengatur begitu. Tidak ada yang mengatur begitu. Pokoknya saksi berkas perkara, urutannya bagaimana, tidak ada aturannya. Nah, seperti itu. Ya, kita minta kepada majelis saksi yang hadir diperiksa. 5 saksi, Pak? Ya, kira-kira begitu. Kalau kita konfirmasi dulu apakah hadir benar. Rencananya, sidang hari ini akan mendengarkan keterangan dari 5 orang saksi. Di antaranya adalah Lurah Pulau Panggang di Kepulauan Seribu, Yuli Hardi. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana informasi terbaru dari sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama? Kita bergabung dengan Khairul Nisa. Nisa, bagaimana perkembangan dari jalannya sidang dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama? Rizky, yang saat ini tengah berlangsung adalah mendengarkan keterangan saksi keempat atas nama Iman Sudirman. Ia merupakan ketua HMI Cabang Palu, di mana ia berperan sebagai saksi pelapor. Iman menceritakan awal mula ia melihat video pidato Ahok di Kepulauan Seribu sampai kemudian akhirnya ia memutuskan untuk melaporkan Ahok ke pihak yang berwajib. Saksi Iman bercerita bahwa awalnya ia hanya mendengar cerita dari teman-temannya ada video penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Baru kemudian setelah itu ia membuka situs Facebook FPI dan melihat secara langsung video dengan pidato Ahok yang berlokasi di Kepulauan Seribu tersebut. Barulah ia melihat secara keseluruhan, namun ia mengaku memang tidak fokus ke isi pidato dari awal hingga akhir, melainkan ia hanya fokus pada pidato Ahok saat Ahok menyebutkan kata-kata Al-Maidah saja. Lalu kemudian Iman mengaku berdiskusi dengan rekan-rekannya yang tergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan dari diskusi tersebut akhirnya disepakati untuk melaporkan Basuki Cahayapurnama kepada pihak yang berwajib. Dan menurut Iman dan dari hasil diskusi tersebut mereka menilai bahwa kesucian Al-Quran perlu dilindungi sehingga mereka merasa tergerak untuk melaporkan Ahok. Sebelum saksi Iman, ini ada 3 saksi sebelumnya, di mana saksi pertama adalah Yuli Hardi yang merupakan saksi fakta, di mana ia adalah seorang lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu. Lalu saksi kedua atas nama Muhammad Asroy Saputra, di mana ia merupakan pelapor dan dia bekerja sebagai seorang PNS di Kementerian Agama Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Lalu saksi ketiga atas nama Nurholis Majid, ia merupakan saksi fakta, di mana ia bekerja sebagai pegawai tidak tetap Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta. Tadi kuasa hukum menyatakan bahwa 2 saksi fakta yang dihadirkan pada hari ini justru dinilai meringankan terdakwa Ahok, karena baik Ahok maupun kuasa hukum ini tidak memberikan tanggapan dan justru menyatakan apa yang disampaikan saksi-saksi fakta ini adalah benar adanya. Apalagi kuasa hukum menilai dengan mendengarkan keterangan saksi
Yuli Hardi yang merupakan lurah Panggang di Kepulauan Seribu justru semakin mempertegas bahwa Basuki Cahayapurnama pada saat pidatonya ini tidak mendapatkan protes atau keberatan dari warga Kepulauan Seribu. Padahal menurut saksi Yuli Hardi justru sebagian besar atau sekitar 90% warga Kepulauan Seribu beragama Islam, dan ini yang dinilai oleh kuasa hukum justru menguntungkan kliennya dalam persidangan ke-7 pada hari ini. Dan dari keempat saksi yang hadir, yang seharusnya dijadwalkan 5 saksi, ada 1 saksi yang kami terima informasinya tidak hadir, yakni atas nama Ibnu Baskoro. Ibnu Baskoro sedianya hari ini sudah memasuki panggilan ketiga, namun ia tidak hadir, dan tadi kuasa hukum menyatakan bahwa bila setelah panggilan ketiga Ibnu Baskoro tidak hadir, maka secara peraturan sebenarnya pengadilan berhak memanggil secara paksa saksi tersebut karena keterangan dari saksi-saksi pelapor ini sangat penting untuk dihadirkan ke pengadilan. Sementara itu, yang bisa kami kabarkan mengenai informasi terbaru terkait persidangan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, kami kembalikan ke studio. Khairunisa langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian, tempat di mana berlangsungnya sidang dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Pemirsa, dalam persidangan, Yuli Hardi yang merupakan lurah Pulau Panggang menyatakan bahwa walaupun ia ada ketika Ahok menyampaikan pidato, namun ia tidak memperhatikan isi pidato Ahok. Yang berikut kesaksian Yuli Hardi. Saudara dihadirkan sebagai saksi fakta. Apa peran saudara saat kunjungan terdakwa ke Pulau Seribu? Saya sebagai lurah Pulau Panggang, Pak. Saya ada di lokasi kejadian ketika Pak Ahok memberikan pidato sambutan. Waktu itu dalam rangka launching program budidaya ikan di Pulau Seribu. Apakah saksi turut menyaksikan pidato sambutan terdakwa di Kepulauan Seribu yang dianggap telah menodaikan agama itu? Saat kejadian jujur saya tidak fokus, Pak, ke pidato Pak Basuki ya. Saya lurah di situ. Pikiran saya itu ke kebersihan, ke kondisi wilayah gitu. Jadi saya tidak mengikuti seluruh pidato terdakwa. Waktu itu perkiraan saya sih sekitar 30 menit ya, ada tanya jawab juga. Apakah saksi ingat perkataan terdakwa saat memberikan pidato sambutan? Detailnya tidak ingat, Pak. Secara garis besar, ingat tidak pidato yang dianggap menistakan agama? Yang bagian katanya dibohongi Al-Maidah ayat 51 itu ya? Saudara tidak mengikuti pidato terdakwa karena tidak fokus. Tapi saudara mengatakan ada pidato yang mengatakan dibohongi Al-Maidah. Tahu dari mana? Iya, setelah selang beberapa waktu ramai di polisi, saya ingat di TV, Pak. Awalnya saya lihat di TV, baru kemudian saya lihat di YouTube. Kemudian bagaimana sikap warga di lokasi ketika terdakwa menyampaikan pidato yang menyinggung Al-Maidah 51? Saat terdakwa menyinggung surat Al-Maidah, tidak ada warga yang protes. Sikap warga baru muncul tuh setelah pidato Ahok ini ramai dipermasalahkan. Macam-macam sih, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang cuek. Kenapa dalam BAP tertulis saksi tidak dapat memberikan komentar menyangkut pidato gubernur? Iya benar, dalam BAP saya sebagai lurah tidak dapat memberikan komentar apakah gubernur salah atau tidak, karena terdakwa kan atasan saya. Setelah acara pidato, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Saya nggak mengikuti Pak Gubernur. Pak Basuki ke sea farming, keramba ikan. Kalau saya langsung ke lokasi keramba ikan kedua untuk panen raya. Sejak kapan saksi menjadi lurah Pulau Panggang? Lalu seperti apa kondisi masyarakat di Pulau Panggang? Saya menjabat lurah ini sejak Juli 2016. Mayoritas penduduk di sana Muslim, 99% Muslim, dan rata-rata bekerja sebagai nelayan, Pak. Lalu yang hadir saat pidato ini ada dari kelurahan lain juga ada. Apakah saksi tahu
telah terjadi penodaan agama dalam pidato terdakwa? Jujur saat Pak Basuki pidato saya tidak tahu. Baru tahu nih saat-saat ini dari televisi dan YouTube aja, sekitar 2 hari lah setelah kejadian. Saat kejadian saya taunya ada orang lain yang merekam pidato tersebut. Saya melihat ada media dari Kominfo, dari Pemprov DKI, tapi saya tidak tahu Pak siapa yang upload video ke YouTube. Bagaimana reaksi masyarakat setelah terdakwa selesai pidato? Masyarakat tepuk tangan Pak saat terdakwa selesai pidato. Tidak ada reaksi keberatan sih saat itu dari masyarakat. Menurut saksi, apakah terdakwa sebagai gubernur merupakan pemimpin? Yang saya ketahui dan alami ya, saya kurang begitu tahu nih, secara programnya aja saya ngikutin. Bagus Pak, pelayanannya terhadap masyarakat baik. Apa benar dalam BAP, saksi menulis tidak bisa menilai pidato gubernur? Iya, benar. Saya sebagai muslim dan sebagai lurah tidak bisa menyampaikan pendapat terkait pidato gubernur karena beliau adalah atasan saya dan bukan kapasitas saya juga untuk menilai gubernur.